Bab 3402. Batu Iblis yang Mahal. Namun kali ini, setelah melihat sekeliling dengan teliti, Erik tetap tidak menemukan giok kuning terang dan juga tidak menemukan sesuatu yang baik. Bagaimanapun, giok kuning terang adalah benda berharga yang luar biasa. Slip giok klan iblis yang ia pilih sebelumnya itu sudah merupakan yang terbaik dari batu-batu iblis ini. Jadi, mereka tidak menemukan giok kuning terang juga bukanlah sesuatu yang aneh. Adapun untuk benda lain, Erik tidak tertarik untuk memilihnya. Slip giok klan iblis ini mungkin cukup bernilai, namun nilainya hanya bisa diketahui setelah terjual. Adapun untuk benda-benda lain, mungkin hanya sekitar 800 batu roh. Terhadap jumlah besar yang ia perlukan hari ini, dia benar-benar tidak perlu menghabiskan waktunya di sini. Ketika melihat Erik tidak memilih lagi, sebagian besar kultivator berpikir bahwa Erik hanya beruntung dan berhenti karena serasa cukup. Jadi, mereka juga berhenti memperhatikannya. Setelah meninggalkan area ini, Erik dan dua lainnya pergi ke beberapa kios atau toko yang menjual batu iblis. Namun, baik yang dijual di jalan atau di toko-toko benda berharga yang didekorasi dengan indah, mereka tidak menemukan giok kuning terang dan benda berharga yang mendekati level slip giok klan iblis. Tidak heran mengapa Mita juga mengatakan bahwa dia hanya datang ke sini sebulan sekali untuk mencoba keberuntungannya. Jika benar-benar datang dengan pikiran yang ingin menemukan giok kuning terang, tetap tidak akan mendapatkan apapun meski membeli ribuan batu iblis yang dilihat. Kita sepertinya segera tiba di pintu keluar Fangxi. Ketika keluar dari sebuah toko, Erik tertegun sejenak ketika melihat gerbang besar yang ada di kejauhan. Benar, ini adalah tempat penjualan batu iblis yang terakhir di Fangxi. Tampaknya, intuisi teman seiman Qin tidak terlalu akurat, ujar Disen dengan nada aneh. Lupakan saja, Erik. Semuanya bergantung pada takdir. Jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu, ujar Mita dengan menghiburnya. Dapat terlihat bahwa Erik seharusnya telah menemukan metode untuk mencari batu iblis. Namun, tidak dapat menemukan benda ini juga bukanlah sesuatu yang dapat diubah Erik. Erik menggelengkan kepala. Jika dia benar-benar tidak memiliki keberuntungan untuk menemukan ini, itu juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dipilih. Beberapa teman seiman, apakah kalian sedang mencari batu iblis kualitas tinggi? Tepat ketika mereka hendak pergi, seseorang tiba-tiba muncul di tepi jalan. Dia adalah seorang pria dengan mulut runcing, pipi yang seperti monyet dan matanya tampak sedikit seperti tikus. Dia memiliki kumis, mata yang cerdas dan senyuman di mulutnya. Dia terlihat sangat cerdas. Ada apa? Apakah kamu memilikinya? Ujar Disen sambil mengerutkan kening. Jika ingin menipu kami, sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Teman seiman, mengapa berbicara seperti itu? Pria berkumis itu seketika tidak senang. Ini adalah Fangxi terbesar di kota Yongqing. Jika seseorang menipu orang lain di sini, dia akan dihukum dengan hukuman berat. Bukankah kamu ingin menipu kami untuk keluar dari Fangxi, kemudian mendapatkan koin roh dari kami? Ujar Disen sambil tersenyum dingin. Tentu saja tidak. Kios kami ada di dalam Fangxi, tapi kios kami adalah operasi kecil dan berada di lokasi yang relatif jauh. Jadi, meskipun barang-barang yang kami jual itu bagus, teman seiman yang tahu tidaklah banyak. Maka dari itu, kami perlu keluar untuk melakukan bisnis. Jika tidak percaya, teman-teman seiman boleh melihat 2 potong batu iblis di tanganku ini. Pria berkumis itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan 2 buah batu iblis dari dalam tas penyimpanan. 2 ini. Disen seketika tertarik. Menurut metode aliran sesat yang ia pelajari,
kualitas batu iblis milik pria berkumis ini memang sangat tinggi. Bagaimana jika kamu menjual 2 batu iblis ini kepadaku? Ujar Disen dengan semangat. Haha, apakah teman seiman sedang bercanda? Aku juga tahu bahwa kedua batu iblis ini bagus, jadi aku mengeluarkannya untuk menarik bisnis, sebagai bukti bahwa ada barang bagus di toko kami. Bagaimana mungkin aku menjualnya? Pria berkumis itu menyimpan 2 batu iblis tersebut sambil tersenyum. Ketika mereka sedang berbicara, Erik diam-diam mengaktifkan mata dewa dan Drakai. Satu memiliki aura biru muda, yang satu lagi memiliki aura biru tua, kualitasnya benar-benar bagus. Pupil mata Erik juga bergerak sedikit. Meskipun sosok itu tampak berwajah licik, tapi jika tokonya benar-benar memiliki barang bagus, mereka juga boleh mengunjunginya. Apakah masih ada benda yang kualitasnya sama dengan kedua batu iblis ini di toko kalian? Erik sedikit berminat. Tentu saja. Kualitas batu iblis yang ada di toko kami semuanya dipilih dengan cermat dan harganya sedikit lebih mahal. Namun, kami juga yakin jika beberapa teman seiman pergi ke toko kami untuk memilih batu iblis, itu pasti lebih bisa diandalkan daripada toko-toko lain. Ketika melihat Erik dan Disen sedikit tergerak, pria berkumis itu berteriak lebih keras. Ayo, bawa kami pergi. Disen tidak sabar lagi. Teman seiman Li, meskipun di dalam fangsi, itu juga mungkin ada penipuan, ujar Mita dengan tenang. Jangan khawatir, teman seiman Mita. Jika benar-benar ada bahaya, aku pasti akan melindungimu, ujar Disen dengan yakin. Erik tersenyum tipis, dia tidak membocorkan apapun. Keempat orang itu mengikuti pria berkumis tersebut melewati jalan yang berbelit-belit dan mereka segera tiba di luar kios yang lokasinya cukup terpencil. Setelah masuk ke dalamnya, kultivator yang ada di dalam tidaklah banyak dan pria berkumis itu segera memainkan matanya terhadap seorang pria. Bawa beberapa tamu terhormat ini ke lantai 2 untuk memilih batu iblis. Kultivator ini mengerti dan segera membawa Erik dan yang lainnya ke lantai 2. Ketika tiba di lantai 2, Erik menemukan bahwa meskipun kios ini tidak besar, lantai 2 dari toko tersebut penuh dengan batu iblis. Di ruangan seluas 100 meter ini, terdapat tumpukan batu iblis dengan berbagai warna. Ada beberapa yang diletakkan di atas rak khusus, bahkan ditutupi dengan reiki, yang menunjukkan level yang berbeda. Toko lain pada dasarnya menjual berbagai macam benda, namun semua yang dijual toko ini adalah batu iblis dan jumlahnya sangat banyak. Disen juga sangat kaget, dia telah maju dan mulai melihat dan meraba. Semuanya, batu iblis di sini telah kami pilih dengan cermat dan pasti merupakan kualitas tertinggi di seluruh fangsi. Harganya tentu juga lebih tinggi. Seberapa tinggi? Tanya Disen. Harga untuk yang ditempatkan secara acak ini sebesar 500 batu roh per potong. Adapun untuk yang diletakkan di atas rak khusus itu membutuhkan 3000 batu roh. Harga untuk yang diselimuti dengan cahaya reiki itu lebih tinggi. Kultivator ini memperkenalkannya sambil tersenyum. Mahal sekali. Batu-batu roh ini juga tidak terlihat istimewa, tapi harga sepotong setara dengan harga 5 potong biasanya. Meskipun sebelumnya pria berkumis telah mengungkit hal ini, Disen tetap sedikit kaget ketika mendengar harganya. Kualitas batu-batu roh ini lebih tinggi, itu adalah hal yang wajar. Setelah tawar-menawar untuk waktu yang lama, pihak penjual tetap bersikeras tidak menurunkan harga. Ketika melihat kondisi itu, Disen ragu-ragu sejenak, kemudian mulai memilihnya. Kalau begitu, aku akan memilih beberapa. Teman seiman Mita,
Aku mungkin bisa menemukan giok kuning terang yang tidak dapat ditemukan teman seiman Qin untukmu itu. Disen kembali percaya diri, dia berkata dengan sombong sambil melihat Erik dengan tatapan menantang. Ketika melihat Disen yang mulai beraksi, mata Erik juga bergerak. Sebelumnya, ketika berada di perjalanan, Disen membual bahwa dia memiliki cara untuk menilai keunggulan dan kekurangan batu iblis. Erik baru saja mengamati batu iblis di sini dengan sekilas. Dilihat dari luar, beberapa karakteristik batu iblis di sini sangat konsisten. Kondisi yang terlihat di sini sangat berbeda dengan tempat lain. Mungkin, yang disebut sebagai metode identifikasi adalah orang-orang ini sengaja membocorkan benda-benda ini keluar untuk membohongi orang-orang seperti Disen. Tentu saja, benda-benda di sini mungkin juga bagus. Pemikiran seperti itu melintas dan berlalu. Erik juga mengabaikan tantangan Disen, dia berjalan dan mengaktifkan teknik mata. Bersambung.